Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu. Saya dengan Wiwi Farida hari ini saya menjadi host di acara belajar bersama dengan Bu Mawardani dalam materi Google Classroom. Untuk hari ini Pak Uus Susanto dari SDN Unggulan sebagai moderator dan Ibu Lis Sumahandayani dari SMP itu sebagai presenter. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.18 ya, sudah 18 menit. Silakan Pak Uus untuk dimulai saja, silahkan memperbuka. Terima kasih kepada Ibu host, ada Ibu Wiwik Farida. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan mencoba langsung ke materi dari Ibu Eis. Materi yang akan dibawakan yaitu penggunaan Google Classroom dan penggunaan Google Form ya. Baik, sebelum ke Ibu pemateri, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Ibu Eis Kesumahandayani SPD dilahirkan di Curup 19 Juni tahun 1990 dari instansi SMP Itus Jalaksana. Alamat rumah Peru Mulia 2, Cilelei, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Nomor handphone 089687 909133. Kepada yang terhormat Ibu Ibu pemateri, ada Ibu Eis Kesuma, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih Pak Uus Susanto ya. Perkenalkan, nama saya Eis Kesumahandayani. Di sini saya menjadi presenter, mencoba untuk sharing ini apa ya, bukan menjadi pemateri, sharing aja tentang e-learning. Di sini untuk sesi yang pertama saya akan memaparkan tentang Google Classroom, karena di sekolah saya juga menggunakan Google Classroom gitu. Ini hanya untuk berbagi gimana caranya menggunakan Google Classroom itu sendiri. Oke. Kita ketahui ya, sekarang itu e-learning ya, kita tahu karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini, guru itu dituntut untuk inovatif dan kreatif menggunakan e-learning. Di mana e-learning sendiri itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Karena di sini pelaksanaannya e-learning itu menggunakan jasa elektronis, yaitu komputer, bisa menggunakan HP, terutama yang paling penting adalah internet. Ya. Selain itu juga e-learning membantu kita untuk proses belajar mengajar itu tidak harus tatap muka langsung antara guru dan siswa. Ya, seperti itu. Ya, karena e-learning itu kita kenapa sih kayak e-learning ya, karena ada LFH, learning from home. Terus pilihannya yaitu lebih efektif, lebih efisien juga. Terus siswa bisa belajar di mana. Sebenarnya tidak harus ada wabah seperti ini, misalnya ada kondisi seperti ini juga, harusnya di sekolah juga udah bisa mengcombine gitu antara pembelajaran manual konvensional sama e-learning. Saya pernah mencoba ya, lumayan sih efektif dan efisien, terutama untuk kalau saya sebelum memakai Google Classroom itu memakai apa itu namanya Clipper Learning ya. Di situ gratis, ada yang gratisnya bisa dikelola. Jadi tugas itu nggak usah kita
nggak usah fotokopi segala macam gitu, makanya disebut efisien gitu. Cuman repotnya siswa itu harus punya laptop, karena kan kalau handphone itu dilarang ya kalau anak SMP itu, jadi harus menggunakan laptop. Terus kalau internet alhamdulillahnya mendukung karena ada wifi di sekolah gitu. Seperti itu ya, karena kelemahannya kalau saat ini karena anak-anak ada di masing-masing rumah itu memang terkendalanya karena ada misalnya ada yang tidak punya handphone atau tidak punya laptop, atau di wilayahnya itu tidak ada koneksi internet, bisa jadi sih gitu. Nah itu kelemahan e-learning itu. Tapi ya di sini nggak tahu ini kelemahan atau kelebihan di sini tuh dari e-learning itu bisa menjadi kita itu sebagai guru terpaksa atau dituntut untuk berinovasi kreatif juga dengan menguasai teknik pembelajaran ICT. Jadi itu kelebihan juga sebenarnya, tapi bisa juga jadi kelemahan kita gitu. Nah, di sini aplikasi learning itu sebenarnya sudah banyak. Ya ada tadi misalnya Wiper, ada sekarang juga Ruang Guru kan katanya gratis ya. Terus ya untuk pengelolaan kelas yang saya tahu itu yang pernah saya pakai itu ada Wiper, itu sama seperti Google Classroom, cuman tidak sebebas Google Classroom. Nah, salah satunya yang saya akan jelaskan itu Google Classroom yang dipakai di sekolah saya gitu untuk memfasilitasi proses belajar mengajar tetap efektif, tetap ada gitu. Oke. Apa sih Google Classroom? Ya, Google Classroom itu adalah aplikasi pembelajaran campuran yang diperuntukkan untuk lingkup pendidikan. Di sini memiliki kelebihan mana kita tuh bisa mengelompokkan anak per kelas, 7A, 7B, 8A, 8B gitu. Terus bisa memberikan tugas di mana kita itu bisa mengelilinginya ke Google Drive. Salah satunya nanti untuk evaluasi jadi ada evaluasi ya. Untuk memudahkan menilai siswa, evaluasi siswa itu bisa menggunakan Google Form yang kita ketahui sendiri lah kelebihan dari Google Form itu untuk evaluasi kita hemat kertas gitu ya. Terus yang berikutnya Google Classroom itu juga memiliki kelemahan, yaitu apa coba? Hanya bisa diakses sama akun Google aja gitu ya. Terus tidak ada tombol share. Kan biasanya ya paling bisa sih sebenarnya disiasati dengan screen layar bisa ya kayak gitu. Cuman ya maksudnya dari Google-nya sendiri, dari Google Classroom itu tidak ada tombol share-nya. Terus tidak ada tombol like ya di situ. Jadi si audiens sama si anak gitu atau si anak tidak bisa kasih tahu nih saya suka atau tidak suka materi yang dibagikan nanti ya. Ya coba kita langsung aja gimana sih cara pembuatan Google Classroom-nya sendiri. Sambil Ibu narasumber mempersiapkan materi, Bapak dan Ibu silakan mempersiapkan catatan-catatan, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa mengajukan. Lanjut Bu. Kalau sudah punya akun Gmail, Google mah gampang, langsung aja kita buka. Biasa seperti biasa ya, membuka email kita. Nah, di sini di tombol sebelah sini itu ada, kalau kita klik itu ada yang ya, yang biasa kita mau buat Google Drive apa ya gitu. Di sini ada Classroom. Nah, kita klik itu ada continue ya di sini. Klik juga.
Terus di sini kita create kelas, kita membuat kelas baru. Nah, setelah itu, nah ada yang seperti ini, kita cetak aja. Ya. Terus continue. Nah, seperti ini, create kelas yang baru. Kita bisa tuliskan di sini misalnya kelas ini kelas matematika 7A. Nah, terus di sininya section itu diisi dengan jadwal pelajaran. Misalnya ini hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Ini kosongkan aja. Untuk roomnya kita sesuaikan dengan proses yang sudah ditentukan oleh sekolah. Karena ini harus sepakat ya. Tidak sebenarnya bisa aja sendiri-sendiri juga, cuman lebih enaknya mendingan semua satu sekolah itu gurunya kompak satu aplikasi biar anak itu tidak terlalu banyak aplikasi yang harus di-download. Kalau di HP kan harus di-download ya. Nah, setelah itu kita klik di create. Oke, seperti ini. Berarti ini kita sudah berhasil membuat kelasnya. Yaitu, nah di sini ada stream, itu seperti timeline. Di sini kita bisa bagi-bagi share tugas di situ. Bisa. Di sini kelas work itu kalau di sini tugasnya cuma misalnya di timeline itu seperti kita misalnya anak-anak bukan membagikan tugas nih cuma untuk perintahnya saja, tapi untuk di classwork itu untuk memberikan tugas dan soal latihannya. Nanti kita jelaskan ya di bawah ini. Terus people di sini daftar nama siswa yang ada di kelas. Nah, di sini juga anak itu harus join dulu sebelum bisa masuk ke classroom. Tidak bisa sembarang masuk. Karena di sini, nah kita lihat di sini ada kode kelas yang bisa kelas itu beda-beda kodenya. Nah, di sini ada grade itu menilai siswa. Jadi kita bisa membagikan kembali nilai-nilai yang sudah didapat siswa yang bisa dilihat oleh siswa ya. Nah, oke, di sini ada share something with your class. Di sini untuk memberikan instruksi, memulai diskusi. Contohnya ini. Nah, ini bisa diganti-ganti. Ini untuk ini sebenarnya ada tulisannya nih. Di sini ada matematika 7A. Di sini of student. Ini untuk diperuntukkan untuk semua, tapi untuk buku itu bisa. Tapi kalau di WA mah gitu. Jadi untuk siswa anu lah gitu. Bisa ini. Cuman kalau untuk pakai all student. Nah, assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku, kalian sudah standby. Nah, di sini kelemahannya itu untuk kehadiran harus semua anak itu cek hadir gitu. Dan kita tidak tahu sebenarnya anak itu tetap stay atau enggak, atau sambil main game lah gitu. Cuman bisa diminimalisir untuk kegiatan tersebut dengan cara kita aktif nanya aja terus di stream. Yang diklik pause. Nah, itu ini Maret tanggal 31 ya. Ini sebenarnya kalau misalnya aslinya untuk misalnya pada hari itu kita ada KBM, di sini ada keterangan waktunya, jamnya jam berapa gitu. Kan kalau di sekolah saya itu ada jurnal piket dan absensi guru untuk karena swasta ya, untuk manajer SDM untuk kapan. Nah, terus di sini anak hadir, kita hadir. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalnya aslinya itu pada saat KBM-nya menunjukkan pukul kehadirannya. Nah, nanti yang ditulis di jurnalnya, di jurnal piket atau absensi guru atau penilaian guru itu semuanya itu chat yang awal yang ini. Oke. Terus lanjut di sini untuk pemberian materi, misalnya ya kita bisa menggunakan beberapa media yang dipilih di sini. Ada Google Drive, ada link file YouTube. Jadi kita bisa share YouTube, bisa share PDF lah file di sini ya. Klik di sini di post ya. Nah, contohnya seperti ini. Anak-anakku ini akan membahas garis dan sudut. Ibu sudah buat bahan ajarnya seperti itu. Terus ada yang bisa dilihat visualnya
itu diberikan link YouTube. Tapi di sini durasinya cuma 1 jam karena kita banyak kelas itu 1 jam. Nah, di sini ambil yang sedikit, kita boleh bikin sendiri boleh, cuman kalau yang tidak ada waktu untuk membuatnya bisa cari yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Nah, seperti itu. Kalau di sini ada tulisan ya, di sini nilainya itu setiap KBM itu ada penilaian. Nah, nilainya ada 3. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, kalau sikap mungkin dilihat dari cara siswa berkomunikasinya, kayak seperti itu. Karena kita susah untuk tetap langsung. Pengetahuan nanti kita pakai Google Form itu. Terus untuk keterampilan biasanya kalau saya bisa menugaskan siswa untuk membuat video. Nah, di mana bikin tugasnya? Di sini di Classroom. Nah, di Classroom ini ada beberapa jenis tugas, ada assessment, quiz assessment, question, material. Nah, di sini kalau misalnya saya pilih assessment ya. Nah, kayak seperti ini jadi. Di sini ada judul, misalnya penilaian pengetahuan. Terus instruksinya, kerjakan soal berikut dengan teliti. Nah, di sini kita bisa memasukkan link atau Google Drive yang soalnya dibantu dengan Google Form. Kenapa? Karena biar gampang cepat nge-share nilainya. Nah, di sini tulis di sini poin yang apa sih namanya, yang poinnya berapa, 100 misalnya. Di sini dan pengumuman tugasnya misalnya ini hari ini pas jam pelajaran terakhir itu harus sudah beres bisa. Nah, topik apa tentang mata garis dan surut. Jadi klik assessment ya. Nah seperti ini. Ketika sudah mengerjakan, yang sudah mengerjakan atau sudah mengumpulkan itu sini kolom ini turn in. Nah ini nilainya, makanya kita cepat gimana caranya bisa ngasih nilai langsung. Terus yang ini yang mengumpulkan. Kenapa di sini ada missing? Ini potong ya. Di sini missing itu yang benar-benar sudah telat dari deadline. Misalnya hari ini dilebihkan 1 jam. Ternyata sampai jam tersebut tidak mengerjakan, maka di sini ada keterangan missing. Di sini ada keterangan juga nih, turn in, yaitu siswa yang sudah mengumpulkan. Sebenarnya ini tepatnya yang sudah mengumpulkan itu ada 18. Ya. 3 itu yang belum saya return alias kembalikan ke anak atau diumumkan ya. Kalau yang 6 ini, yang tadi itu yang belum mengumpulkan, yang 15 sudah umumkan. Itu caranya ketik return aja. Nah, kemudian di sini. Ini untuk ini yang bagian atas itu ada teacher ya. Di sini kenapa sih ada tulisan TDI standar? Beliau adalah manajer IT kita. Ini bisa ditambahkan orang tua atau manajer SDM atau kepala sekolah bisa masuk di sini. Di mana mereka itu bisa melihat aktivitas kita. Nah, ini yang untuk studennya. Nah, anak itu wajib join dulu sebenarnya. Nah, gimana cara joinnya? Yaitu mereka harus punya akun emailnya. Jadi setelah mereka punya akun email, ini seperti ini, login dulu, langsung seperti biasa, sama seperti kita ada tombol yang ada 9 ini, klik password, udah gitu, klik continue. Nah, terus di sini join kelas karena mereka siswa. Nah, di sini kode ini, misalnya ini contoh ya, ini sesuai tadi, misalnya kodenya berapa, masukkan kodenya baru bisa join. Nah, di sini bagusnya itu semua guru misalnya bisa terkondisikan, jadi memiliki kode kelasnya masing-masing dengan mata pelajaran sama gurunya yang beda-beda juga gitu. Jadi enggak matematika sama saya aja gitu enggak.
Lanjut. Nah, di sini yang bisa terlihat di laman siswa itu seperti ini. Ini juga sama timeline, terus people dan nama siswa yang ada di tersebut, mereka bisa lihat teman-temannya. Terus password untuk tadi tugas, ini nama pelajaran. Nah ini loh. Nah ini mereka bisa melihat seperti ini di halamannya gitu. Nah itu jika ada misalnya tadi ada tugas, ini ada terang di sini. Kalau OIS Pemakaian itu sudah memberikan tugas itu penilaian harian gitu. Nah sistem pengerjaannya seperti ini. Di sini ada soal latihannya, bisa tinggal di klik langsung. Itu kalau sudah mengerjakan tune in. Ini anak mengerjakan dia ketik keyword. Tapi kalau di Google Form itu tinggal kita selesai, itu berarti sudah tune in, ada laporannya. Sekian mungkin itu yang yang bisa saya paparkan, share yang dipakai di sekolah saya. Yang ditanyakan. Terima kasih atas penjelasannya dari narasumber. Ibu, tadi ada pertanyaan dari peserta, apa kelemahan dan kelebihan dari penggunaan Google Class? Kelebihannya Pak sudah saya paparkan sebenarnya, cuma mungkin karena koneksi mungkin ya dari saya mungkin. Nah di situ kelebihannya tadi kita bisa bikin kelasnya, ya bisa bikin kelas masing-masing gitu sesuai keinginan kita, jadi enggak satu angkatan semua gitu Kak. Jadi bisa dibuatkan kelas masing-masing, terus bisa nge-link ke manapun, misalnya bisa yang sesama Google-nya, karena ini kan milik Google ya, jadi bisa di-link kemanapun. Terus kalau hasil penilaiannya sebenarnya kita bisa pakai Google spreadsheet ya. Jadi kita pakai dulu ini dari Classroom kita linkkan ke Google Form untuk evaluasi. Nah hasilnya itu kita hubungkan di Google Classroom sama udah ada di spreadsheet-nya. Jadi nanti setiap guru tuh selain saya itu bisa mengisi gitu. Jadi kita nggak banyak administrasi yang harus diisi gitu, cuman satu spreadsheet, nanti mereka ngisi setiap ngajar gitu. Ini bukan hanya saya, maksudnya bukan kelebihan di saya aja, maksudnya di yang lain juga. Terus kalau kelemahannya itu hanya bisa dipakai sama akun Google aja gitu, yang punya email aja. Kalau yang Yahoo nggak bisa gitu. Terus tadi tidak ada tombol share, jadi kita nggak bisa nge-share yang namanya Facebook atau segala macam gitu. Terima kasih Ibu. Ada satu lagi Ibu yang bertanya, apakah ada batasan jumlah siswa dalam satu kelas di Google Class? Langsung aja Bu dijawab. Tidak ada Pak, sebenarnya tidak ada batasan sih sebenarnya. Karena kan kalaupun ada batasan ya, setahu saya sih nggak ada batasan gitu. Kalaupun ada batasan juga, kalau satu kelas itu nggak mungkin lebih dari 4 anak. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Kayaknya udah Bu. Ini kita sebelum terakhir barangkali Ibu mau memberikan sedikit tip-tip khusus buat para peserta yang sekarang sedang mendengarkan untuk penggunaan Google Classroom Bu. Karena waktunya terbatas Bu ya. Ya. Nah, bisa dibilang kesimpulan dari apa ya?
Eh, Kalau untuk saya sih, saran untuk untuk saya sendiri sebenarnya. Jadi ada tidaknya pandemi ini gitu, wabah ini gitu, yang mengakibatkan kita interaksi langsung sama siswa. Ada baiknya ketika pembelajaran itu kita di combine, di blend gitu, antara pertama kita ngajarnya tradisional dulu. Nah, untuk tugas sebenarnya itu menggunakan misalnya Google Classroom misalnya kayak gitu. Jadi ngajarnya sama kita, penjelasan materinya sama kita, untuk penugasan kita pakai Google Classroom atau yang lainnya lah. Itu mungkin dari saya kesimpulannya kita berinovasi dan berkreatif itu jangan karena ada wabah aja gitu. Jadi tidak ada wabah pun kita harus emang terampil. Apalagi kan sekarang anak-anaknya IT-nya itu lebih cepat nangkepnya. Jadi jangan sampai kita kalah sama siswa. Itu aja Pak. Oke. Jadi ada tambahan dari Bapak gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi Bu, satu lagi sebelum ditutup Bu Yu. Bu, apakah ada kendala dari siswa dalam selama ini Ibu mengajar menggunakan Google Classroom? Kendala ini ya? Oh, kendalanya banyak. Kalau kita nggak tatap muka langsung itu kendalanya banyak. Itu kan tadi bisa jadi dari koneksi internet, terus dari fasilitasnya, terus kalau Google Classroom-nya sendiri, siswa itu kadang telat masuknya gitu. Jadi karena kita nggak bisa, jadi harus koordinasinya wali kelas, orang tua untuk anak biar tepat waktu masuk kelas itu susah gitu. Seperti itu. Terus di sini menurut saya Google Classroom satu arah. Jadi kebanyakan satu arah. Sebenarnya siswa bisa japri ke kita, cuman kalau apalagi saya mengajar matematika itu lebih susah Pak. Karena pengetikan matematika itu tidak segampang tulisan biasa. Itu kendalanya. Baik, terima kasih buat Ibu narasumber. Ibu sebelum berpamitan ini karena waktunya terbatas Bu ya, mohon maaf. Silakan Ibu memberikan sedikit sumbang saran buat para peserta yang sekarang lagi mendengarkan menghadapi kegiatan ataupun pandemi COVID Bu ya. Silakan Bu. Untuk saran tentang hal tersebut, pokoknya saya tetap semangat Pak, meskipun WFH, apalagi guru ya Pak, kesulitan memanage siswa. Terus kita biasanya jadi pengajar dan pendidik, sekarang hanya jadi pengajar aja. Ya pasti itu. Pokoknya tetap semangat. Baik, terima kasih Ibu narasumber dan saya kasih aplaus buat Ibu Uis Kusuma Handayani SPD dari instansi SMP itu Jalaksana. Terima kasih ya, saya kasih aplaus buat Ibu. Ya. Saya hanya sharing Pak. Ya. Itu saja pertemuan kali ini, dan sebelum diakhiri saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jujur aja pernah menggunakan dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan. Nah, mudah-mudahan di SD juga bisa dilaksanakan menggunakan classroom ini.
Jadi Bapak dan Ibu, untuk pertemuan hari ini barangkali cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap semangat, jangan patah dan juga tetap semangat untuk belajar. Kita akan bertemu kembali dalam Google Chrome ya, yang akan dibuka nanti pada jam 10. Kita bisa keluar dulu atau istirahat dulu sejenak untuk kita lanjutkan di acara bahasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.